pada minggu hari ini Kak Anggi dan Kak Sasa akan memimpin ibadah untuk sekolah minggu pada minggu hari ini. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu hari ini, Kak Anggi dan Kak Sasa ingin adik-adik menyiapkan Alkitabnya, persembahannya, dan yang terutama adalah menyiapkan dirinya, hatinya agar tetap fokus datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Oke, untuk memulai ibadah kita pada minggu hari ini, Kak Sasa akan memulai dengan berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan memimpin doanya, adik-adik boleh mengikutinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Pada hari ini Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, juga kesehatan. Kami juga mengucapkan syukur Tuhan. Hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan membesarkan namamu. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Doa ini kami panjatkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, untuk memulai ibadah kita pada minggu hari ini, Kakak undang adik-adik sekolah minggu semua untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri. Berdiri, semangat. Kita angkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita pada minggu hari ini yang mengatakan, apakah Sasa? Hari ini kurasa bahagia. Yes, kita pada minggu hari ini harus bersuka cita, harus penuh semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kita bangkit berdiri semua adik-adik. Bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan
Hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita angkat pujian ini sambil bangkit berdiri. Adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pujian ini sambil berdiri. Bagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang mengatakan apakah? Baca kitab suci, doa tiap hari. Yes, kita mulai untuk bernyanyi. Semangat ya. Semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Oh haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Anugrah. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, terutama kita berdoa dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada hari ini Tuhan. Kami telah bersama-sama untuk berkumpul di gereja ini untuk menyembah dirimu. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu Engkaulah penolong kami dengan setia kepadamu Tuhan. Terimalah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Dalam perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia mendengar berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih
berkilau-kilauan. Dan timbullah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan dari dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang mendiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua kata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang itu kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan itu. Sementara ia berkata, "Demikianlah datanglah awan menunggi mereka. Ia ketika mereka masuk ke dalam wan itu, takutlah mereka. Maka mendengarlah suatu dari dalam wan itu yang berkata, 'Ialah anakku yang ku pilih, didengarkanlah dia.' Ketika suara itu mendengar, dampaklah Yesus tinggal seorang dari Daud. Murid-murid itu merahasiakan dan kepada Musa itu mereka tidak mencari terkerangkan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Oke, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak menceritakan lagi tentang firman Tuhan kita, yaitu tema kita, aku mau berubah. Ya, kakak menceritakannya ya. Setiap kali kita membaca dan merenungkan nas ini, biasanya imajinasi kita segera melayang ke peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Suatu yang sebenarnya baru akan kita temui 14 pasal lagi. Kemunculan dan tokoh perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia, bukan sekedar hendak mendukung status yang tetapi mengkokoh tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem yang penuh kemuliaan melalui salib. Akan tetapi bukan hanya Musa lalu yang akan tampil saat itu, karena Yesus pun membencarkan kemuliaan surgawi, sesuatu yang akan digenapi setelah kebangkitannya nanti. Kita harus siap untuk mengakui bahwa fokus nas ini bukanlah melalui kristologi, melainkan juga ekologi dan kemurahan. Apa yang harus melakukan para murid dan apa yang harus mereka berikan, dan juga kehadiran Musa dan Elia bersama Yesus menandakan bahwa
Karya Yesus melanjutkan sekaligus menaikkan karya Allah di tengah Israel sebagaimana yang dapat kita saksikan di dalam perjanjian lama. Seruan Allah dari Allahwan bahwa mengembangkan nas Mesias dari Yesaya. Kita buka Yesaya 42 ayat 1. 42 ayat 1 dalam perikop hamba Tuhan. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku karena Allah telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Karena itu Allah memberitakan para pengikut Yesus termasuk kita kini untuk mendengarkan Dia, juga sebagai persekutuan orang-orang yang diperintahkan untuk melihat salib. Nas ini punya pesan khusus bagi kita. Mengikuti Kristus juga menghilangkan kemuliaannya, yaitu gereja yang kita harus merintah bahwa kita pun dipanggil untuk mengalami dan sebagai kemuliaan. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menyerahkan persembahan kita. Persembahannya silakan adik-adik pegang tangan kanan. Kita angkat, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama menyampaikannya. Ya Tuhan, inilah persembahanku. Terimalah Tuhan. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian yang mengatakan burung pipit yang kecil. Setelah mengumpulkan persembahan, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga baku ditanam, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Bangsa Anugerah akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih di pagi hari ini kami telah persembahan kami sebentar, kiranya yang kami kumpulkan untuk dirimu, sertailah kami supaya kami bisa dapat lancar dengan baik. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami ibadah pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya berkatilah persembahan kami ini Tuhan, agar dapat digunakan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di atas dunia ini Tuhan.
Sertailah kami Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Janganlah kiranya Tuhan meninggalkan kami Tuhan, melepas tangan kami Tuhan, tetapi tuntunlah setiap langkah hidup kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, terimalah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.